Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Saya sekarang berada di semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 3 mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital yang diampu oleh dosen Yeti Nur Izzati MSI. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas secara ringkas tentang prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam proses pembelajaran karena melalui komunikasi guru menyampaikan materi, memberikan arahan, serta membangun hubungan dengan peserta didik. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Baik, kita mulai dengan pengertian dari prinsip-prinsip komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan prinsip komunikasi tersebut? Prinsip komunikasi adalah aturan dasar yang mengatur bagaimana proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prinsip ini membantu kita memahami bagaimana pesan disampaikan, bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh orang lain. Dalam pembelajaran, guru perlu memahami prinsip komunikasi agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Di sini ada 12 prinsip komunikasi menurut Dedi Mulyana. Yang pertama adalah tidak bisa dihindari. Komunikasi atau prinsip komunikasi yang tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkomunikasi secara sadar, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan sikap diam juga dapat menjadi pesan bagi orang lain. Kemudian prinsip yang kedua, tidak bisa ditarik kembali. Komunikasi tidak bisa ditarik kembali. Pesan yang sudah disampaikan tidak dapat dihapus sepenuhnya. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam berbicara kepada siswa. Kemudian yang ketiga, prosesual dan transaksional, yaitu komunikasi bersifat prosesual dan transaksional. Komunikasi adalah proses yang terus berlangsung dan melibatkan hubungan timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Kemudian yang keempat, dimensi, isi, dan hubungan. Komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Isi berkaitan dengan apa yang disampaikan, sedangkan hubungan berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian yang kelima, bersifat simbolik. Komunikasi bersifat simbolik. Komunikasi menggunakan simbol seperti bahasa, tanda, gambar, atau gerakan yang memiliki makna yang tertentu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, komunikasi kontekstual atau komunikasi bersifat kontekstual. Makna komunikasi dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, dan kondisi saat komunikasi berlangsung. Kemudian yang ketujuh, multidimensi. Komunikasi bersifat multidimensi. Komunikasi melibatkan berbagai dimensi seperti isi, hubungan, waktu, budaya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedelapan, melibatkan persepsi. Komunikasi melibatkan persepsi. Setiap orang bisa memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pesan yang sama. Kemudian yang kesembilan ada gangguan. Komunikasi dapat mengalami gangguan atau noise. Gangguan dapat berasal dari faktor fisik,
psikologis, bahasa, atau budaya yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian prinsip yang ke-10, interaktif. Komunikasi bersifat interaktif. Dalam komunikasi terjadi interaksi dua arah antara pengirim dan penerima pesan. Kemudian yang ke-11, bersifat etis. Komunikasi bersifat etis. Komunikasi harus dilakukan dengan memperhatikan norma, sopan santun, dan menghormati orang lain. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang ke-12 adalah bukan satu-satunya solusi masalah. Komunikasi bukan satu-satunya solusi masalah. Tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan berkomunikasi, karena terkadang ada faktor lain seperti masalah struktural atau sistem. Dan kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, komunikasi efektif dalam pembelajaran. Prinsip komunikasi efektif dalam pembelajaran. Agar komunikasi dalam pembelajaran berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, kejelasan. Guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, yang kedua, ketepatan. Informasi yang disampaikan harus benar dan sesuai dengan materi. Kemudian yang ketiga, konteks. Yaitu guru perlu menyesuaikan bahasa dengan kondisi kelas dan karakter siswa. Kemudian yang keempat, alur sistematis. Alur yang sistematis. Materi disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami. Kemudian yang kelima, budaya atau etika. Komunikasi harus dilakukan dengan sopan dan menghargai peserta didik agar apa yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dan diterima oleh peserta didik. Kesimpulannya, komunikasi dalam pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jika komunikasi dilakukan dengan jelas, tepat, dan memperhatikan etika, maka proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan bermakna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.